Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Neti di Malang, Jawa Timur. Mbak Neti menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2010. Jadi Mbak Neti itu punya seorang anak, ini namanya Andi. Anaknya masih kecil lah, sekitar 5 tahun ya. Nah, dulu sewaktu masih kecil, ini Andi ini deket banget sama neneknya. Wis pokoknya deket banget. Sering dibawa tidur di tempat neneknya tersebut kayak gitu ya. Mbak Neti sendiri itu udah memisah ya. Udah misah, punya rumah sendiri. Memang nggak terlalu jauh. Nah, kayak gitu. Hampir setiap hari lah. Si Andi kecil ini itu selalu diminta sama neneknya, wis pokoknya seneng banget, sayang banget. Ya cucu-cucu yang lain juga ada gitu, sama yang lain juga begitu. Nah kayak gitu terus kan, sampai akhirnya saat Mas Andi itu usia 5 tahun. Jadi waktu itu nenek tuh sakit, akhirnya nggak sempet main sama Andi cucunya tadi ya, karena lagi sakit boro-boro gitu kan, ya cuman tiduran begitu doang. Lumayan cukup lama, sekitar 2 minggu. Nah di waktu-waktu itu kan Andi jarang ke sana ya, jadi ya udah di rumah aja sama Mbak Neti. Sampai pada suatu malam ini ada sesuatu yang nggak biasanya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitas premium, tanpa campuran apapun, nggak pakai tepung dan yang lain-lain. Ada beberapa ukuran di sini, ada 4. Yang satunya nggak ditaruh di sini, lupa terus itu yang ukuran pouch. Ya, untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang mau membeli, berminat memesan, itu nanti ada di bawah ini ya, produk-produknya itu ada linknya. Nah, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Neti tadi. Mas Andi atau Andi kecil itu, karena selama neneknya sakit itu lebih sering sama ibunya, Bu Neti, di rumah gitu ya. Ya nggak kemana-mana karena belum sekolah waktu itu. Mau di sekolahin TK nantilah tahun depan gitu, karena memang ya 5 tahun belum genap 5 tahun waktu itu. Ya udahlah, nunggu dulu, jadi lebih banyak main di rumah di sana. Saat itu selama neneknya sakit, Andi itu ya menunjukkan sikap yang biasa aja gitu ya, normal. Ya sempat nanyain, Simbah kemana gitu. Oh, Simbah lagi sakit, aku pengen main ke Simbah, jangan dulu karena masih sakit, intinya seperti itu ya. Mbak Neti pun ya kasihan neneknya Andi kalau misal ke sana lagi posisinya istirahat malah ngeganggu atau gimana. Nah, akhirnya sudah ya, memang sesekali nengokin, sebentar pulang lagi. Sampai pada suatu malam, ini saat Mbak Andi itu anak pertama dan masih satu-satunya. Mbak Neti suami sama Andi itu tidur gitu kan, satu kamar. Dan waktu itu Mbak Neti terbangun malam-malam. Kaget bukan main, gara-gara apa? Andi itu ndak ada di kasur. Andi kemana? Nggak ada. Yo kaget ya. Biasanya kalau misal mau pipis atau apa itu selalu bangunin. Kalau ndak ya udah terlanjur ngompol di situ. Nah ini nggak ada apa-apa, tiba-tiba Andi itu menghilang dari kasur. Mbak Neti kan turun ke bawah, turun dari kasur maksudnya ke sana, buka pintunya memang pintu kamar itu terbuka. Nah waktu itu tengah malam, sekitar jam 12:30 pagi, Andi itu lagi main-main sendiri di ruang tengah, di situ gelap-gelapan, utrak-utruk mainin mobil-mobilan kayak gitu kan, dia sambil terkekeh-kekeh gitu ya sendiri. Mbak Neti kan ya langsung manggil, Andi, kok main sendiri di situ? Entah kenapa saat masuki ruang tengah tersebut, Mbak Neti itu tiba-tiba badan itu merinding sekujur badan gitu ya. Entah mungkin cuman perasaan dia doang, membayangkan jangan-jangan Andi itu lagi main sama sesuatu.
atau apa, soalnya ini tuh nggak wajar gitu. Kok anak kecil main sendirian di ruang tengah seperti itu, kenapa ya gitu kan. Akhirnya apa ya, diambillah sama Mbak Neti. Udah yuk nak, tidur lagi ya. Andi pun nurut gitu, mainannya ditaruh dulu ya, kalau enggak yuk ayo mainannya di kamar aja, di kasur. Andi pun nurut ke sana, bawa beberapa mainan, mobil-mobilan, terus main di kasur di situ. Mbak Neti pun apa ya, kunci pintu cekrek gitu kan. Dia pun rebahan begini nungguin Andi tidur, tapi sepertinya Andi tuh belum ngantuk lagi, jadi dia tuh masih sibuk dengan mainannya, sampai suaminya juga bangun. Loh, Andi kok nggak tidur, tidur. Tapi Andinya nggak mau ditidurin begini, bangun lagi. Oh ya wis lah, udah mas, nggak apa-apa mas, kamu istirahat aja biar aku yang nemenin Andi, kata si Mbak Neti. Akhirnya sudah ditemenin sampai sekitar jam 1 pagi, barulah si Andi itu mulai rebahan begini sambil megangin mobil-mobilannya gitu kan, dan akhirnya tertidur dengan sendirinya. Itu adalah kejadian pertama. Nah, setelah itu, keesokan harinya memang Andi itu ndak nanyain neneknya. Jadi nggak dibawa ke sana. Ya sudah, nenek biarkan istirahat. Mbak Neti nengokin ke situ, cuman ya nengokin doang gitu ya. Gimana kabar ibunya? Apakah udah membaik atau bagaimana? Tapi ya ternyata sama. Sakitnya ndak parah-parah banget, cuman ya demam, terus demamnya juga udah turun waktu itu, tapi lemesnya masih, jadi butuh istirahat lebih lama intinya. Nah, malam kedua kejadian itu tuh terulang. Lagi-lagi jam 12:30, jam 1 pagi, Andi itu kebangun. Dan karena Mbak Neti sebelumnya gitu ya, ada kejadian seperti itu kan, ya nggak berpikir paling keulang lagi atau gimana, enggak, mungkin kemarin itu cuman kebetulan doang. Pintu pun nggak dikunci seperti biasa, dan lagi-lagi begitu tengah malam Mbak Neti bangun, ini nggak tahu Andi itu turun dari kasur keluar kamar dari jam berapa itu juga nggak ngerti. Kaget bukan main, loh nggak ada lagi. Ya keluarlah Mbak Neti, lagi-lagi di ruang tengah di sana, lagi main-main sendirian, gelap-gelapan. Merinding lagi sekujur badannya si Mbak Neti, ngelihat kesana kemari ya ndak ada apa-apa. Andi pun dilihatin sama Mbak Neti gitu kan. Dia itu lagi main sama siapa sih? Sepertinya lagi nggak main sama siapa-siapa. Dia itu lagi asik sendirilah, lagi sibuk sendiri. Dan Mbak Neti pun mendekat ke sana, Andi, tidur yuk, mainnya di kamar aja yuk gitu kan, kata si ini. Andinya cuek gitu kan, masih mainin mobil-mobilan, pesawat-pesawatan begitu. Sampai akhirnya Mbak Neti itu menyadari dari sudut matanya, ini antara ruang tengah dan ruang belakang itu ada pintu melingkar atasnya. Nggak ada pintunya, nggak ada daun pintunya, cuman ada korden dari itu loh, kerang-kerang yang disusun pakai benang gitu ya. Jumlahnya itu ada banyak, rumbai-rumbai seperti itu. Cuman ada itu. Nah, di sana Mbak Neti itu melihat itu apa ya di sebelah kiri ya. Mbak Neti nggak berani langsung nengok full ke sana, itu cuman diliatin, ngelirik ke sana, Andi ngelirik ke situ. Ih, apa sih itu? Kayak ada satu sosok. Ini sosok jangkung. Nggak tahu bentuk aslinya seperti apa, tapi kayak orang, kakinya itu panjang, kurus, tinggi, dan itu kayak mentok ke langit-langit, bahkan atasnya tuh kayak membungkuk begitu. Dia tuh diam mematung di situ ya. Mbak Neti lagi-lagi merinding, langsung si Andi itu diambil, dibawa masuk ke dalam kamar. Mainannya biarkan dibawa masuk ke dalam kamar, dikunci, jegrek-grek, ditaruh di kasur di situ. Andi mainnya di sini aja. Mbak Neti kan ketakutan, dia pun naik kasurnya itu agak sedikit lompat. Suaminya pun bangun. Loh, Andi bangun lagi katanya. Iya mas, enggak tahu ini kenapa ya, nanti jadi kebiasaan seperti ini. Dan istrinya waktu itu mau cerita, cuman suaminya mungkin masih terlihat ngantuk banget ya. Mbak Neti pun akhirnya diem aja dan nemenin Mas Andi. Kali ini nggak bisa tidur, ditemenin terus sampai kurang lebih sekitar jam 1:30 pagi.
Mbak Neti udah kembali terserang kantuk. Kali ini suaminya yang bangun. Dan ya Mbak Neti, "Oh, Mas, kamu bangun, Mas." "Iya, udah kamu tidur aja, Andinya tak temenin," kata suaminya. "Iya, Mas," karena udah ngantuk banget kan, Mbak Neti tidur. Dan sudah, itu sampai pagi. Nah, begitu pagi bangun, oh Andi juga lagi tidur. Akhirnya apa? Suaminya kan juga sudah bangun duluan waktu itu. Mbak Neti akhirnya terbangun juga di sana. Andi mungkin karena semalam begadang, paginya pun jadi bangunnya itu lumayan cukup siang. Bahkan apa? Suaminya udah siap-siap mau berangkat sekitar jam 7:30, Andi itu belum bangun. Ya sudah, Mbak Neti kan ngurusin suami dulu, sampai akhirnya suami berangkat kerja. Mbak Neti waktu itu sibuk nyuci piring dan sebagainya, sampai akhirnya balik lagi nengokin Andi. Saat lagi nengokin Andi itu, mau masuk ke kamar, baru di depan pintu, lagi-lagi perasaan itu, sebadan-badan itu tiba-tiba merinding. Rasa-rasanya rumah ini kok jadi sepi banget, jadi nyenyet dan terkesan angker gitu ya. Hawanya itu berubah. Mbak Neti melangkah masuk sedikit ke kamar, Andi masih tidur meluk bis-bisan gitu ya, mainan. Dia ngelihat di sebelah kiri itu mirip kayak yang dilihat Mbak Neti itu semalam, yang ada di ruang tengah sama dapur di depan pintu di situ. Cuman kali ini tuh di pojok ruangan kamarnya. Kok aku ngelihat itu lagi? Itu apa sebenarnya? Lah, dipaksa sama Mbak Neti gitu kan. Nengok ke sana, sosok itu ndak ada. Hilang, kayak hilang dengan sendirinya. Akhirnya sudah, Mbak Neti pun bangunin si Andi. "Andi, bangun ya, udah siang ya. Mandi dulu yuk, mandi dulu. Terus main kita ke rumah nenek," katanya begitu. Ya Andinya pun ya masih glusar-glusur gitu ya, diiniin. Rasa takut itu benar-benar kerasa banget gitu ya. Ya dilihat ke sana itu ndak ada apa-apa, cuman perasaannya Mbak Neti itu mengatakan lain. Rasa-rasanya meskipun di ruangan itu kosong, tapi dia ngerasain kayak ada yang lagi ngeliatin. Itu ndak tahu sosok apaan gitu ya, bentuk aslinya itu kayak gimana, cuman dia tuh ngerasa, kok aku ngerasa kayak ada yang liatin gitu ya di tempat ini. Akhirnya Mas Andi pun masih ngantuk, diangkat sama Mbak Neti, dipindahkan ke ruang tengah di situ, didudukin, TV dinyalain kencang-kencang. Udah minimal ada suara, ada keramaian waktu itu. Dan akhirnya si Mas Andi pun dimandikan, diberesin semuanya, dan waktu itu memang ada niat mau ke rumah neneknya ke sana. Akhirnya sudah, Mas Andi pun diajak ke situ kan, naik sepeda motor. Begitu sampai di rumah neneknya ke sana, masuk ke dalam kamar, kondisi neneknya Andi itu udah mulai membaik. Jadi dia makan itu udah doyan, terus badan juga udah nggak terlalu lemas. Pokoknya lagi kayak masa pemulihan seperti itulah. Ini masuk ke sana, ke dalam kamar. Begitu masuk ke dalam kamar, neneknya itu ketakutan gitu. Si nenek itu tiba-tiba badannya tuh kejang-kejang ngeliatin si Andi itu kayak orang yang ketakutan. Sana pergi, sana pergi. Andinya itu dibegituin sama neneknya. Yuk, Mbak Neti panik dong. "Loh, kok ini ibu kenapa kok seperti itu?" Ya udah, Mas Andinya kan diangkat sama Mbak Neti, dibawa keluar. Ini karena itu adiknya Mbak Neti pun ke sana nemenin ibunya. Bu, kenapa Bu? Itu jangan disuruh masuk ke sini, jangan disuruh masuk ke sini." "Andi, Bu, maksudnya." "Bukan, itu bukan Andi, itu bukan Andi." Katanya begitu, kata si nenek. Nah, Mbak Neti di sana pun dek gitu kan. Waduh, apa ini ya? Kok ibuku jadi takut sama cucunya sendiri, sama anakku? Ini gimana? Apa jangan-jangan gitu kan? Yo, Andi dilihatin sama si Mbak Neti, gak ada apa-apa. Mbak Neti sendiri belum cerita waktu itu. Nah, bapaknya pun akhirnya datang ke situ. Bapak itu dari kebun. Datang ke situ, Andi, kalau bapaknya itu nggak apa-apa, biasa aja. "Pak, aku mau cerita." Gitu. Langsung Mbak Netinya itu cerita. "Cerita apa?" kata si bapak. "Kok kayaknya serius banget," kata bapak.
Iya Pak, ini serius Pak. Tadi ibu itu, Andi mau masuk, diusir Pak. Ibu itu kayak orang yang ketakutan, kata si Mbak Neti. Loh, kok bisa seperti itu? Aku juga ndak tahu Pak, kok bisanya seperti itu, ndak tahu. Yang ibu lihat itu apa? Tapi gini Pak, ada satu kejadian aneh. 2 malam ini di rumah, kata si itu. Loh, kejadian aneh apa gitu kan, tanya bapaknya. Semalam Pak, sama malam sebelumnya, Andi itu tengah malam bangun. Udah pagi malah, jam 12:30, jam 1 itu terbangun. Dan dia itu main sendiri Pak, di ruang tengah di situ. Ya bapaknya masih diem gitu kan. Terus apa Pak? Nah semalam ini Pak, aku kan yo kaget gitu kan. 2 malam berturut-turut loh begini. Kalau malam pertama mungkin dia nggak bisa tidur, pengen mainan atau bagaimana ya Pak. Loh ini malam kedua kok kayak gitu lagi. Tak samperin ke sana ke ruang tengah dan aku ngeliat Pak, kata si Mbak Neti. Kamu ngeliat apa? Aku nggak ngeliat langsung, cuman ya di pojokan mata begitu aja gitu. Aku mau ngelirik langsung ke sana juga nggak berani Pak. Ini kayak ada sosok tinggi Pak, warnanya hitam. Itu berdiri itu loh Pak, yang pintu mau ke belakang itu sih. Ini kayak seolah-olah mentok di langit-langit dan dia itu ngebungkuk itu Pak, kata si Mbak Neti. Terus ya akhirnya Andinya tak bawa masuk ke dalam kamar. Nah ditemenin sama suami kan. Akunya semalam tidur. Keesokan pagi Pak, tadi pagi. Aku kan ngurusin suami mau berangkat kerja. Nyuci-nyuci sebentar, semuanya tak beresin pekerjaan rumah. Andi itu masih tidur. Jam 7:30 ya mau tak bangunin, memang sengaja mau tak ajak ke sini. Aku ngelihat lagi Pak, untuk kedua kalinya. Sosok yang sama, cuman waktu itu aku nggak langsung berani nengok ke sana. Aku kok ngerasain ini kok rumah jadi angker, rasa-rasanya hawanya kok jadi berubah. Aku juga jadi merinding-merinding begini Pak. Begitu aku masuk kamar, aku ngeliat Pak di pojokan. Kamu ngeliat langsung atau bagaimana? Ya enggak Pak, aku lagi-lagi ngeliatnya cuman kayak di pinggiran mata, kata si Mbak Neti. Aku ngeliat kayak ada sosok yang berdiri ya sama kayak yang semalam itu di situ Pak, di dalam kamar. Ya Andinya langsung tak bawa keluar gitu kan, langsung tak ya mandiin dan akhirnya aku kesini Pak. Nah begitu kesini masuk, ibu malah ketakutan ngelihat Andi. Menurut bapak gimana Pak? Bapaknya pun diam begitu kan, dan akhirnya ngeliatin Andi. Andinya lagi sibuk dengan mainannya waktu itu. Kenapa ya anak ini tuh habis dari mana sih terakhir gitu, tanya bapak seperti itu. Terakhir nggak kemana-mana Pak, cuman terakhir itu Andi keluar, kalau nggak ke sini ya ke pasar malam Pak, katanya begitu. Pasar malam yang itu, yang di situ di lapangan. Iya Pak, main ke situ. Bapaknya pun kayak diem aja. Ya wis sebentar, kata si bapak. Bapak pun akhirnya keluar rumah, ngobrol sama tetangganya. Begini-beginilah intinya, ceritain apa yang terjadi. Dan tetangganya akhirnya ke situ. Iya, langsung begitu sih tetangga. Nggak tahu ini udah dengar cerita dari bapak, terus cuman nyambungin begitu aja kan juga bisa. Itu bilang, oh iya bener, ini ada yang ngikutin, katanya seperti itu. Apa Pak yang ngikutin Pak? Mbak Neti nanya sama tetangga rumah bapaknya itu. Ya ini satu sosok dari pasar malam gitu. Bentuknya apa Pak? Nggak usah diceritain, nanti kalau diceritain malah kamu takut. Udah ndak apa-apa, kata si bapak itu, dan ndak apa-apa. Nah si bapak tadi pun ya ndak tahu dia beneran atau enggak. Itu kayak diem, terus kayak seolah-olah mulutnya tuh kecap-kecap, komat kamit, kayak lagi membacakan satu mantra atau doa semacam itu ya. Terus udah, Andinya tuh diwuk gituin, kayak orang cuci muka gitu, diraupin kalau bahasa sini, diwuk begitu kan. Andinya pun kaget ngeliatin si bapak itu, terus si bapak itu nyengir, nah si Andinya dibalas dengan nyengir lagi. Oh sibuk lagi dengan mobil-mobilan sama pesawatnya, dan akhirnya sudah. Waktu pun berlalu, agak sedikit siangan nih, dicoba dites Mas Andi, masuk ke kamar neneknya lagi. Nah
Begitu masuk ke kamar neneknya lagi, neneknya tuh ngelirik Mas Andi, masih sama. Jangan masuk ke sini. Jangan masuk ke sini. Neneknya tuh ketakutan. Ya, si Mbak Neti juga kan, waduh kok masih begini. Akhirnya ada kebingungan. Andi kalau misal di sini ya dia nggak bisa ketemu sama neneknya. Kalau misal tak bawa pulang, suamiku ndak ada, aku di rumah, aduh, kalau cuman sama Andi doang, aku ya takut, kata si Mbak Neti. Terus ini enaknya tuh gimana ya gitu. Akhirnya nunggu di situ, nelpon suami waktu itu. Mas, jadi begini Mas, aku kan di rumah ibu, diceritakan semuanya gitu ya. Dan akhirnya suaminya pun pulang cepat. Jam 2 siang itu suami udah pulang ke rumah mertua ke situ. Dan dia nengokin Andi. Andinya sendiri sih nggak apa-apa gitu ya. Cuman kok bisa seperti itu ya? Nah, kata sini. Akhirnya sudah. Ya wis yuk kita pulang. Akhirnya pulanglah. Ada suami kan jadi lumayan cukup berani. Nah, siang itu si Andi pun tidur lagi. Anak kecil ya tidur siang. Dia tidur, cuman kali ini tidurnya itu di ruang tengah di depan TV. Di situ ada kasur lantai di sana. Tadi mungkin nonton TV, ketiduran, ngantuk gitu kan. Udah tertidur, si Mbak Neti juga sekitar jam 2:30 itu dia rebahan di sampingnya Andi di ruang tengah tersebut. Tidurlah. Suaminya sendiri itu lagi sibuk gerutak-gerutuk di dapur di sana. Mbak Neti les sebentar gitu ya, tidur sebentar sejenak, dan kemudian dia tuh terbangun karena takutnya kesorean atau bagaimana. Pas melek, oh masih jam 3, nantilah aku bangun-bangun jam 4, pikir Mbak Neti itu begitu. Udah aku ngeliat lagi gitu kan, karena semalam kan kurang tidur, makanya siang itu jadi ngantuk. Ngeliap sebentar, merem sebentar, begitu melek lagi. Nah disitulah Mbak Neti nengok, bener-bener nengok kali ini itu ke arah ya pintu itu yang mau ke dapur, ke area dapur. Di situ Mbak Neti ngelihat ada satu sosok tinggi besar. Sosoknya itu ya cuman jangkung lurus begitu. Warnanya itu hitam semuanya. Matanya ndak terlihat, apanya ndak terlihat, cuman kayak bayangan begitu doang, hitam, tapi itu bukan bayangan melainkan kayak ya ada badannya kayak gitu. Ini badannya itu melengkung di langit-langit saking tingginya. Mbak Neti sendiri mau teriak itu nggak bisa. Rasanya tuh panggil mas, mau panggil suaminya gitu ya. Tapi nggak bisa, bener-bener terdiam ngelihatin begitu ya. Sampai apa? Sosok itu tuh bergerak serap ke sana menuju ke arah dapur. Baru Mbak Neti tuh bisa teriak gitu kan. Dan ternyata suaminya apa? Suaminya di ruang tengah juga di situ, dia itu lagi baca-baca. Ya suaminya mendekat ke sana, ya kamu kenapa? Mas, aku tadi ngeliat lagi, mas, aku ngeliat lagi. Kamu ngeliat apa? Yang itu yang aku lihat itu mas, kali ini tuh aku ngelihatnya tuh bener-bener, kali ini tuh aku ngelihatnya jelas banget mas gitu, kata si Mbak Neti. Dan ya sudah, suami pun juga mulai berpikir ini tuh masalah yang serius ya. Dan ya akhirnya suaminya itu coba nyari solusi ya waktu itu. Ini tuh penyebabnya katanya beneran di sana. Dan suaminya itu nanya sama orang waktu itu, nyuruh orang buat manggil orang. Akhirnya orang itu pun datang. Ini bukan bapak-bapak yang di bapak mertua itu, beda orang ya. Dan sudah waktu itu, ya udah Bu, nanti malam kita ke sana, ke pasar malam lagi, katanya begitu. Loh, ke pasar malam? Emang kenapa harus ke sana? Itu kan Mbak Netinya nanya. Ya, karena memang ya kita perlu nganterin itu, soalnya udah masuk ke sini dan mungkin dia ndak mau pulang atau bagaimana. Ya diturutin lah malam itu. Dan akhirnya apa? Singkat cerita, malam sekitar jam 6:30. Belum terlalu malam banget, soalnya takutnya nanti Andi juga tertidur ngantuk. Dibawalah Mbak Neti, Andi, suaminya sama si orang itu, ada temannya juga, ke sana menuju ke pasar malam tersebut. Dan begitu sampai di pasar malam, udah
si Mbak Neti pun cuman di sana, si orang itu tuh kayak diem aja dari tadi 5-10 menit nggak ngomong apapun. Mbak Neti pun menghargai itu, mungkin ada waktu butuh ya, mungkin dia melakukan sesuatu di sana. Cuman di pinggiran pasar malam, di sana tuh di depan rame banget. Sampai akhirnya udah boleh pulang kata si orang itu. Udah Pak katanya, udah Mas, udah Bu kata si itu. Dan akhirnya sudah, Mbak Neti sudah yuk pulang yuk. Mbak Neti sendiri percaya nggak percaya, cuman apa, dia tuh ngelirik ke arah pasar malam di sana. Itu kan ada tenda-tenda, ini loh, tenda-tenda komedi putar gitu ya, atau undar kalau di bahasa sininya. Di balik salah satu itu, Mbak Neti ngelihat sosok yang dilihat di rumahnya itu lagi berdiri di sana. Cuman nggak melihat ke arah Mbak Neti, dia tuh ngelihatnya tuh ke arah lain ke sana. Langsung, yuk pulang. Akhirnya pulanglah mereka. Dan ya Mbak Neti pengen diyakinkan gitu. Mas, ini beneran udah nggak ada Mas. Ya insya Allah nggak ada Bu, ini udah tak balikin lagi ke sana, yang ngikutin Andi katanya begitu. Akhirnya sudah, dan malam itu Mbak Neti itu begadang. Aku tuh penasaran, nanti malam apakah Andi bangun lagi atau bagaimana gitu. Dia pun merem, tapi ya pura-pura tidur, intinya seperti itu. Penasaran, merem sebenarnya udah mau tidur, tapi ditahan lagi sama Bu Neti. Dan sampai sekitar jam 3 pagi, Andi itu ya ndak bangun. Normal, hidupnya tuh, tidurnya tuh ya udah tidur full seperti sebelumnya. Suaminya juga melakukan hal yang sama waktu itu, cuman kalau suaminya tuh tidur nanti sejam bangun kayak gitu. Dan ya alhamdulillah si Andinya sendiri itu udah ndak apa-apa. Nah, keesokan paginya, singkat cerita, dibawalah ke rumah neneknya. Kali ini neneknya itu ndak apa-apa. Andi cucuku gitu. Nah, cerita kemarin, jadi kamu bawa masuk Andi itu tuh bukan Andi katanya. Itu emang apa Bu? Yaitu sama sosoknya itu sama seperti yang dilihat oleh Mbak Neti. Itu sosok tinggi jangkung, ya berdiri di pintu. Ya neneknya ketakutan, ndak mau gitu kan. Makanya reaksinya itu seperti itu. Cuman setelah itu tadi, Andi pun ya kembali dekat sama neneknya. Yang lalu biarlah berlalu, udah selesai. Itu aja satu cerita dari Mbak Neti di Malang sana. Terima kasih banyak Mbak Neti atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya di akhir pekan ini. Terima kasih kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan ya kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja tak lupa terima kasih atas pesanannya. Yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya, dan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.